Perkenalkan, nama saya Octavia Rosauli dari 11 IPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Roxana dari 11 IPA 2. Hari ini kita berdua akan membuat praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Pertama, kita buat dulu nama pada gelas ini. Yang pertama, gelas pertama, dan satunya lagi kita beri nama yaitu gelas kedua. Lalu kita masukkan cuka yang sudah kita siapkan ke dalam gelas tersebut. Kita buat perbandingannya sama dengan gelas pertama dan gelas kedua. Kita siapkan cangkang telur yang sudah diremukkan dan satu lagi cangkang telur yang utuh. Lalu cangkang telur yang sudah diremukkan kita masukkan ke dalam gelas kedua dan cangkang telur yang utuh kita masukkan ke gelas pertama. Kita akan tunggu selama 1 menit. Bagaimana reaksinya? Setelah 1 menit, kita bisa melihat perubahannya dari cangkang telur yang diremukkan dan cangkang telur yang utuh. Cangkang telur yang diremukkan lebih cepat ke atas dibandingkan cangkang telur yang utuh. Kesimpulannya adalah, semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Percobaan suhu. Bahan-bahannya adalah sendok, gula, dan air hangat, air normal, dan air dingin. Lalu kita masukkan gula ke masing-masing gelas yang sudah kita buat, yaitu air hangat, air normal, dan juga air dingin. Selanjutnya kita masukkan ke air normal, dan selanjutnya kita masukkan ke air dingin. Kita tunggu selama 2 menit bagaimana reaksinya. Kita bisa lihat reaksinya saat kita tunggu selama 2 menit. Gula pada air hangat lebih cepat terlarut. Kita bisa melihatnya dibandingkan gula pada air yang normal. Dapat dilihat bahwa masih terdapat sedikit gula pada air normal. Dan kita bisa lihat pada air dingin masih terdapat banyak gula yang belum terlarut. Kita bisa melihat masih banyak sekali gula-gula. Masih terlihat bahwa gula belum terlarut seutuhnya pada air dingin. Lanjut pada air normal, kita bisa masih melihat bahwa masih terdapat sedikit. Dan pada air hangat atau panas, kita masih dapat melihat bahwa gula sudah terlarut seutuhnya, bahwa sudah tidak ada lagi gula di dalam gelas air hangat tersebut. Jadi, kita dapat membuat kesimpulan semakin tinggi suhu atau temperatur larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Namun sebaliknya, semakin rendah suhu larutan, maka energi kinetik pun akan semakin berkurang sehingga laju reaksi semakin lambat. Bahan-bahan yang diperlukan adalah cuka, baik clean, dan juga kita membutuhkan paperclip besi. Juga alat yang dibutuhkan ada gelas ukur dan gelas cup. Langkah pertama, siapkan 2 gelas yang nantinya masing-masing akan diisi 50 ml cuka. Untuk mendapat ukuran yang akurat, disarankan memakai gelas ukur. Setelah itu, ukur 25 ml by clean dan masukkan ke dalam salah satu gelas. Kemudian bisa diberi nama agar tidak tertukar. Setelah itu, masukkan paperclip ke dalam kedua gelas tersebut dan amati perubahan yang terjadi di dalam gelas tersebut. Jangan lupa untuk menyalakan stopwatch. Setelah 20 detik, paperclip yang di sebelah kanan yang berisi cuka dan pemutih sudah mulai menunjukkan reaksi. Setelah 52 detik,
paperclip yang di sebelah kanan sudah mengeluarkan karat dan sudah mulai berubah warna, sedangkan sebelah kiri belum terjadi apapun. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah balon, baking powder, cuka, 3 botol kecil, ukur 50 ml cuka, dan kemudian masukkan masing-masing ke dalam 3 botol kecil tersebut. Masukkan 3 sendok teh baking powder ke dalam balon pertama. Kemudian masukkan 2 sendok teh baking powder ke dalam balon yang kedua. Dan terakhir masukkan 1 sendok teh baking powder ke dalam balon ketiga. Satukan ujung balon ke ujung botol sesuai dengan isi baking soda yang sudah dimasukkan. Lalu satukan baking soda dengan cuka secara bersamaan dan jangan lupa untuk menyalakan stopwatch agar kita bisa tahu waktu yang diperlukan untuk balon mengembung. Sekian video praktikum kami mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Terima kasih.